Abi dan Kaila. Oh ya Abi, iya. Kaila kan sekarang usianya sudah 2 tahun. Iya. Nah, Bunda ingin bercerita tentang sosok ya anak yatim yang dicintai. Siapa tuh Bunda? Nah, adik-adik sudah tahu belum? Jadi Bunda ingin bercerita mengenai kisah Muhammad kecil pada saat ia berusia seperti Kaila, 2 tahun. Oh, Nabi Muhammad SAW, Bunda. Iya, jadi cerita ini mengenai Nabi Muhammad SAW pada saat beliau masih Umur 2 tahun. ya 2 tahun seperti itu. Oke lah, kita dengar cerita dari Bunda. Ya, tapi sebelumnya Bunda mau tanya, Abi tahu kan di mana lokasinya Ka'bah? Di kota Mekah. Ya, betul sekali. Di rumah juga tahu kan? Nah, di Mekah juga itu Abi Ya. Muhammad kecil lahir, tepatnya pada hari Senin, tanggal tanggal 12 12 Rabiul Awal. Nah, di Mekah juga Abi sudah menjadi tradisi ketika wanita Mekah itu melahirkan, anak mereka itu disusui oleh wanita yang berasal dari dusun atau pedesaan yang lokasinya masih asri. Jadi suasananya itu masih segar, udaranya masih segar, sehingga anak-anak yang disusui itu bisa tumbuh sehat, ceria, dan yang paling penting adalah bisa berbahasa Arab dengan fasih. Oh, Seperti gitu ya itu. Bunda ya. Iya. Terus Nah. Muhammad kecil Nah, bagaimana Bunda? kisah dari Muhammad kecil ini sebelum wanita dari Bani Sa'ad itu tiba ke Mekah, Muhammad kecil disusui oleh Bunda Suwaibah. Nah, ketika wanita-wanita dari Bani Sa'ad itu tiba di Mekah, Abi, Ya. ada lagi kisah harum karena tidak ada yang ingin mengambil Muhammad kecil. Abi tahu alasannya kenapa? Mungkin pada saat itu keluarga Muhammad kecil termasuk keluarga yang miskin. Iya, dan yang lebih menyedihkan lagi Abi, alasannya itu karena Muhammad ini juga anak yatim piatu. Karena Muhammad kecil ini kan semenjak ada di kandungan, masih di kandungan Bunda Aminah itu, ayah Abdullah sudah meninggal dunia. Iya, Jadi menjadi anak yatim. Iya, menjadi anak yatim. Masih di kandungan Muhammad ini sudah menjadi anak yatim. Muhammad kecil ini belum sempat bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya juga belum pernah melihat Muhammad kecil ini. Nah, di sini kita bisa ambil hikmahnya juga loh adik-adik dan ayah bunda yang ada di rumah, bahwa kita harus bersyukur ya Abi, Iya. ketika kita masih memiliki ayah dan bunda yang komplit di rumah, seperti Kaila, masih ada bunda dan masih ada Abi. Iya. Nah, namun Abi, ada Bunda Halimah yang ikhlas hatinya mengambil Muhammad kecil. Jadi Bunda Halimah inilah yang mengambil, menyusui dan mengasuh Muhammad sampai 2 tahun. Kemudian berlanjut lagi pengasuhannya sampai Muhammad kecil ini berusia sekitar 5 tahun Abi. Berarti selama 3 tahun diasuh dan disusui oleh Bunda Halimah. Iya. Nah, adik-adik, pada saat Bunda Halimah ini menyusui dan mengasuh Muhammad kecil, banyak sekali keberkahan yang terjadi, Abi. Oh iya Bunda. Iya, diantaranya keledai-keledai dari Bunda Halimah itu yang awalnya kurus, Abi, tiba-tiba langsung terlihat gemuk. Kemudian hewan-hewan ternaknya itu yang dulunya seperti lesu dan kurang hasil susunya, kemudian itu langsung gemuk, sehat, dan melimpah susunya. Dan manfaatnya ini sangat terasa di keluarga Bunda Halimah. Tidak hanya itu loh, lingkungan sekitar rumah Bunda Halimah itu yang awalnya gersang, rumput-rumput, bunga-bunga, dan pepohonan itu langsung tumbuh seperti tidak pernah terjadi sesuatu, Abi. Padahal di lokasi itu termasuk gersang sekali. Iya, Masya Allah. Setibanya Muhammad kecil di rumahnya Bunda Halimah, kemudian
lingkungan dari rumah Bunda Halimah itu menjadi asri. Iya, menjadi asli, Masya Allah. Nah, di sini juga kita bisa ambil hikmahnya, Abi, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu yang ikhlas ya, dengan hati yang ikhlas, insya Allah kita akan diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu. Amin ya Rabbal Amin alamin. ya Rabbal Alamin. Oh iya, selain itu Abi, selama masa pengasuhan juga, pada saat Muhammad kecil ini sekitar 2 tahunan seperti Iya. kayak ini, Iya. di beberapa hadis terdapat cerita mengenai peristiwa pembelahan hati Muhammad kecil ini. Nah, wallahu alam bisawab, tapi kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia biasa hendaknya selalu membersihkan hati kita dengan cara berzikir, beristighfar, dan membaca Al-Quran. Sebab peristiwa itu dikatakan bahwa segumpal hati dari Muhammad kecil itu dikeluarkan. Dikatakan bahwa terdapat sebagian dari segumpal hati itu terdapat setan yang perlu dikeluarkan dan dibersihkan, Abi. Jadi segumpal hati itu dimasukkan ke dalam bejana emas, kemudian yang sudah berisi air zam-zam. Kemudian segumpal hati itu dibersihkan, lalu dikembalikan ke tubuh Muhammad seperti semula. Masya Allah ya. Jadi itulah, kembali kita bisa mengambil hikmahnya ya. Semoga kita kembali lagi selalu berusaha untuk membersihkan hati dengan cara beristighfar, kemudian mengaji Al-Quran, dan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Nah, selain itu Abi, karena peristiwa itu Bunda Halimah ini menjadi cemas, sehingga ia bermaksud untuk mengembalikan Muhammad ke Mekah bersama Bunda Aminah dan kakek Abdul Muthalib. Nah, sesampainya di Mekah, Bunda Halimah ini mencurahkan segala sesuatu ya isi hatinya yang terjadi, dan kegelisahannya juga karena takut Muhammad ini terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, karena memang Masya Allah Bunda Halimah ini sangat menyayangi dan ikhlas dalam mengasuh Muhammad kecil. Namun Bunda Aminah, ibu kandung Muhammad kecil ini, menenangkan Bunda Halimah bahwa jangan khawatir, insya Allah jikalau memang benar hati Muhammad kecil ini telah dicuci, semoga Muhammad kecil kelak akan tumbuh menjadi manusia yang mulia dan menebarkan kebaikan di mana-mana. Masya Allah. Nah, setelah itu Abi, setelah Bunda Halimah dan Bunda Aminah bertemu dan ditenangkan hatinya Bunda Halimah ini, Bunda Halimah kembali lagi ya bersama Muhammad kecil. Kemudian terjadi lagi suatu peristiwa ya, sekitar usia Muhammad kecil itu sekitar 5 tahunan. Nah, Muhammad kecil ini sangat dekat dengan saudara-saudara sesusuannya. Nah, pada suatu siang Muhammad kecil ini sedang bermain bersama saudara-saudaranya. Kemudian ia melihat bahwa ada beberapa orang Habasyah yang memperhatikannya. Sehingga Muhammad kecil ini bertanya, "Ada apa, Paman?" Kan seperti itu ya. Kemudian seorang dari Habasyah itu berkata, "Nak, coba berbalik. Saya ingin melihat punggungmu." Seperti itu. Lantas Muhammad kecil ini berbalik, dan betapa kagetnya orang-orang Habasyah itu melihat tanda yang berada di punggung Muhammad kecil. Sontak mereka langsung berbisik, saling berbisik, dan berkata, "Kita harus segera membawa anak ini ke hadapan raja. Kita pasti akan diberikan hadiah yang besar." Karena ciri-ciri yang ada di punggung Muhammad kecil itu, ciri-cirinya bahwa kelak dia akan menjadi orang yang besar dan sangat berpengaruh. Nah, bisikan-bisikan orang Habasyah itu terdengar di telinga Bunda Halimah, sehingga Bunda Halimah ini mendekati anak-anaknya dan berusaha untuk pergi ya. Jadi dia perlahan-lahan mundur mengambil anak-anaknya, karena Bunda Halimah ini
kembali lagi cemas atau ya adalah perasaan takut ya, kalau Muhammad kecil ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena memang Bunda Halimah ini hatinya sangat ikhlas dan sangat menyayangi Muhammad kecil ini. Walaupun Muhammad kecil ini statusnya anak yatim ya Abi, jadi Masya Allah anak yatim yang dicintai oleh banyak orang. Nah, kemudian pada saat Bunda Halimah berhasil mundur Abi dari orang-orang Habasyah itu, Abi, Bunda Halimah berinisiatif untuk pergi ke Mekah untuk mengantarkan Muhammad kecil, karena dia merasa Muhammad kecil ini sudah tidak aman jikalau tetap bersamanya. Sesampainya di sana, di perjalanan Abi, di tengah-tengah perjalanan, Bunda Halimah ini terpisah dengan Muhammad kecil karena pada saat itu sudah malam dan tiba-tiba suasana itu sangat ramai, sehingga beliau terpisah dengan Muhammad kecil. Betapa bingungnya Bunda Halimah dan bersedih hatinya, sehingga ia langsung pergi ke rumah kakek Abdul Muthalib. Sesampainya di rumah kakek Abdul Muthalib, ia menceritakan bahwa ia terpisah dengan Muhammad kecil. Dan kemudian sini Kayla. Dan kemudian kakek Abdul Muthalib menenangkan lagi Bunda Halimah, kalau jangan bersedih, jangan takut, jangan ini, insya Allah Muhammad kecil akan segera ditemukan. Kemudian kakek Abdul Muthalib ini berdoa di Ka'bah, ya Allah semoga Muhammad kecil segera ditemukan. Dan alhamdulillah Allah segera menjawab doa dari kakek Abdul Muthalib. Salah seorang tetangganya menemukan Muhammad kecil. Dan ketika kakek Abdul Muthalib melihat Muhammad kecil, ia langsung berdoa dan tawaf di Ka'bah. Setelah itu kakek Abdul Muthalib bersama Muhammad kecil pergilah menemui Bunda Aminah dan Bunda Halimah yang pasti sudah sedih karena cemas dengan kondisi Muhammad kecil. Pada saat Bunda Halimah melihat Muhammad kecil, ia langsung memeluk erat Muhammad kecil dan mengeluarkan isi hatinya. Ia menangis dan sekalian berpamitan dengan Muhammad kecil karena dia harus pulang. Namun dia berdoa lagi bahwa insya Allah semoga Muhammad tumbuh menjadi manusia yang besar, manusia yang mulia, dan menebarkan kebaikan di seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah dia kita bisa merasakan manfaatnya hingga sekarang, Masya Allah. Nah, setelah itu Abi, Bunda Halimah pulang lagi ke rumahnya, dan ternyata Abi, kebahagiaan Muhammad kecil ini tinggal bersama ibu dan kakeknya itu tidak berlangsung lama, sebab Bunda Aminah ingin bermaksud ya, ingin mengajak Muhammad kecil untuk berziarah di makam ayah Abdullah. Di tengah perjalanan tiba-tiba Bunda Aminah ini sakit, dan betapa sedihnya ya. Muhammad kecil itu saat itu berusia sekitar 5 tahun Abi. Muhammad kecil melihat ibundanya yang dia sayangi dan juga menyayangi dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bunda Aminah meninggal dunia. Kesedihan menyelimuti hati Muhammad kecil, Masya Allah ya. Di sini kita bisa ambil lagi hikmahnya bahwa kita harus ya berusaha selalu menjadi orang-orang yang bersyukur dengan atas segala kondisi yang terjadi, seperti itu ya. Nah, namun kembali lagi kesedihan menyelimuti hati Muhammad kecil karena 2 tahun setelah Bunda Aminah meninggal dunia, kakek yang sangat dia sayangi dan juga menyayangi Muhammad kecil meninggal dunia, Masya Allah. Jadi usia sebelum masih di dalam kandungan Muhammad sudah menjadi anak yatim, kemudian di usia 5 tahun beliau sudah menjadi anak yatim piatu, dan 2 tahun setelahnya ia ditinggal lagi oleh kakeknya. Nah, selepas kepergian kakeknya,
Muhammad kecil diasuh oleh pamannya Abu Thalib, seperti itu Abi. Dan Mengharukan ya Bunda ya. iya, sangat mengharukan Tapi sekali. banyak kisah-kisah siro yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran bagi kita saat ini. Betul sekali Abi. Harus selalu bersabar, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Betul Walaupun sekali. itu sangat sedih. Iya. Ya, mungkin sekian dulu cerita kita mengenai Muhammad kecil, dan sampai jumpa di video berikutnya, di cerita berikutnya ya.